Film ini diambil dari sebuah kisah nyata seorang perempuan difabel mental intelektual dan rungu wicara yang menjadi korban pemerkosaan dan pencabulan. Selain bercerita tentang advokasi kasus tersebut, film ini juga menggambarkan bagaimana mekanisme peradilan di Indonesia dalam merespon kasus difabel sebagai korban yang berhadapan dengan hukum. Difabel atau differently able people merupakan istilah lain pengganti penyandang cacat. Difabel, terutama perempuan difabel, sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik seperti pemasungan, penyiksaan, maupun kekerasan non-fisik seperti penghinaan, pelecehan, bahkan berbagai bentuk diskriminasi. Difabel perempuan menjadi paling rentan atas diskriminasi karena dia perempuan, difabel, terlebih jika berada pada garis kemiskinan. Selamat malam, Bu. Nama saya Arifin. Saya bersama Marcella, anak saya, dan Pak Lega. Ya. Di sini bermaksud untuk melaporkan bahwa anak saya telah diperkosa di SLB-nya. Dan anak saya itu tunarungu dan tunawicara. Putri Bapak tunarungu dan tunawicara Iya, Bu. diperkosa? Iya, Bu. Oh ya, normal aja banyak kok. Maaf Bu, kami sudah memeriksakan pemeriksaan standar visum ad report. Ini surat apa aja ini? Surat pemeriksaan standar visum ad repertum dari rumah sakit yang terakreditasi dan surat pemeriksaan mental intelektual dari rumah sakit jiwa daerah. Baik, berhubung sudah malam, saya terima dulu suratnya. Saya bikinkan berkas surat penerimaan laporannya. Untuk proses selanjutnya kita lanjutkan besok pagi ya. Baik Bu, terima kasih. Bapak saya catat dulu ya datanya ya. Iya, Bu. Nama? Arifin Hendro Susilo, Bu. Oke, ini surat tanda penerimaan laporannya. Bisa di Bapak bawa dulu. Iya, Bu. Kita lanjutkan prosesnya besok pagi ya, begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Silakan Pak. Ya, Iya. sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Baik, hari ini kita akan melanjutkan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dari hasil laporan Bapak Arifin kemarin ya. Baik, dengan Mbak Murni, D. Marcella, dan Ibu Ratna. Baik, untuk awalnya tolong bisa dijelaskan bagaimana peristiwa pemerkosaan itu terjadi. Oh, Bu bisa pinjam HP-nya? Dua, kalau ada. Pas. Oh, di sini Marcella mengibaratkan ini Pak Adi. Dan ini sebagai Ibu Siti, istrinya Pak Adi. Betul. Dan yang ini Marcella sendiri. Di sini Marcella cerita kalau Pak Adi sama istrinya sedang mandi, terus Marcella dipaksa untuk melihat gitu. Dan juga dipaksa untuk melihat Pak Adi sama istrinya berhubungan suami istri. Kemudian setelah itu Marcella dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri juga dengan Pak Adi. Terus kapan dan di mana peristiwa itu terjadi?
Marcella mau menunjukkan kalau ini foto pelaku, ini pelakunya. Pak Adi maksudnya. Ini Pak Adi, jadi Iya. Pak Adi yang jadi terlapornya ya. Iya. Oke. Terus Dan Pak Adi melakukan pemerkosaan itu di tanggal 1, 15, 22, 29. Kemudian di bulan berikutnya tanggal 15 dan 19. jadi total kejadiannya ada 6 kali, betul? Iya. Pak Murni bisa minta tolong di Marcella menjelaskan apakah pada saat itu terjadi saudari Marcella ini mengalami orgasme? Di sini Marcella hanya bilang kalau dia merasa sakit dan melihat Pak Adi pipis. Pipis? Maksudnya di sini mungkin Pak Adi orgasme. Jadi yang mengalami orgasme hanya Pak Adi dan Marcellanya sakit. Iya. Ada saksinya nggak? Ada salah satu teman dari anak saya ini sendiri dan juga ada gurunya. Salah satu teman dan guru ya. Ya. Oke. Saya pikir untuk hari ini cukup keterangannya. Mungkin masih ada yang bisa ditambahkan. Ada Ibu. Hah? Jadi setelah kejadian itu anak saya jadi seperti ini. Saya rasa dia sangat merasa shock dengan kejadian itu sehingga dia tidak mau berangkat sekolah lagi. Pemerkosaan dan pencabulan menyisakan trauma panjang bagi difabel. Meskipun pelaku sudah dipenjara, tidak serta-merta dapat menghilangkan trauma tersebut. Selain karena kejadian pemerkosaan dan pencabulan, trauma juga dapat semakin mendalam karena kekerasan, ancaman dari pelaku, serta proses baik dalam tahap pemeriksaan, persidangan maupun pertanyaan yang bertubi-tubi dari penasehat hukum. Ekspresi trauma difabel tak dapat dilihat secara kasat mata, bahkan juga tak dapat diukur dengan wawancara, serta tak dapat dibandingkan dengan trauma yang dialami oleh non-difabel. Akan segera saya proses dulu. Proses berikutnya kita tunggu besok pagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Pak Sarjo, Mbak Murni, dan D. April ya. Sudah tahu ya tujuannya dihadirkan di sini ya. Tahu Ibu. Baik. Sebelumnya saya minta maaf, bisa topinya Bapak lepaskan dulu. Oh iya, maaf Ibu. Pak Sarjo sebagai penjaga di sekolah ya. Iya Ibu. Bisa Bapak jelaskan apa yang Bapak lihat? Apakah Bapak pernah melihat apa yang dilakukan Pak Adi terhadap Marcella? Iya, iya. Saya pernah melihat Pak Adi dan Marcella itu berduaan di ruang komputer Bu. Tekan zaman bupati, zaman semono
tekan saiki aku kumongon jroning ati kalan-kalan neng desaku. Halo Pak Adi, belum pulang Pak? Hai Coy, Halo. taruh tempat biasanya ya. Oh ya, saya taruh sini ya Pak ya. Oke. Itu mereka berdua melihat HP-nya Pak Adi, Bu. Berapa kali Bapak melihatnya? Itu 5 kali, Bu. Itu setiap hari Kamis sehabis pelajaran komputer. 5 kali Iya, setiap hari Kamis. Kamis. Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Di April, bisa di April jelaskan apa yang di April lihat antara Pak Adi dengan Marcella? Bisa minta kertasnya, Bu? Di sini dia bilang ini sekolahnya. Di sekolahnya ada ruang salon sama ruang jahit. Dan di ruang salon itu ada Pak Adi. April bilang waktu itu mereka sedang bersama teman-temannya, kemudian Pak Adi memanggil Marcella. 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 Si April mengikuti untuk mengintip dan dilihat di situ Pak Adi melihatkan HP-nya, dan setelah itu sepertinya Pak Adi membuka resleting celananya, kemudian terlihat Pak Adi sedang onani, maksudnya seperti ini tadi, onani. Onani?
Terus setelah onani ngapain? April cerita kalau di sini setelah onani itu sepertinya Pak Adi mengancam Marcella untuk diam, biar apa ya, kalau tidak mau diam dia akan dibunuh sama dipukul gitu. Baik. Jadi Pak Adi mengancam Marcella ya untuk tidak menyampaikan itu ke orang lain. Iya, terlihat Marcella takut di situ. Ketakutan karena diancam. Kamu jangan cerita-cerita orang lain ya. Awas kalau kamu cerita. Aku pukul. Aku pukul. Pukul. Bunuh. Awas. Jangan cerita orang lain. Iya. Baik. Dalam berhadapan dengan hukum, sudah seyogyanya difabel memperoleh pendampingan baik dalam proses pra-peradilan, mulai dari pengumpulan bukti, pemeriksaan, penuntutan, bahkan dalam proses persidangan tersebut. Pendampingan dapat meliputi pendampingan hukum, pendampingan komunikasi bagi difabel yang mengalami hambatan komunikasi, maupun pendampingan yang spesifik dibutuhkan atas dasar disabilitasnya. Difabel, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku, sudah seyogyanya memperoleh proses peradilan yang fair. Keberatan yang mulia. Karena saksi korban dapat membaca dan menulis, maka kami keberatan dengan adanya penerjemah. Keberatan ditolak karena yang membutuhkan penerjemah tidak hanya saksi korban. Majelis hakim juga membutuhkan penerjemah. Ini sesuai dengan KUHP dalam pasal 178 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Ayat 2, jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis, dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya, dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. Demikian saudara penasihat hukum. Untuk itu majelis hakim mengangkat saudari Murni sebagai penerjemah dalam persidangan. Pada kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri memberikan vonis hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan potong masa tahanan. Setelah melewati banding di Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim memutuskan hukuman selama 10 tahun dipotong masa tahanan. Kondisi korban yang difabel mental intelektual dan juga rungu wicara menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, pertimbangan lain adalah pelaku yang merupakan guru dan seharusnya melindungi korban, dalam hal ini justru menjadi pelaku kekerasan bagi korban. 3. Menyatakan bahwa terdakwa Adi SPD bin Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Dari film ini, ada 3 hal yang bisa direkomendasikan. Pertama,
adanya kebijakan mengenai sistem dan mekanisme peradilan yang fair bagi difabel. Baik difabel sebagai saksi, sebagai korban maupun terdakwa harus dipastikan dapat diproses secara adil. Mekanisme peradilan seharusnya juga dapat merespon perbedaan usia mental dan usia kronologis difabel. Kedua adalah adanya mekanisme rujukan atau referral system serta asesmen kebutuhan difabel. Referral system berfungsi untuk memberikan rujukan atas pendampingan, bantuan, hukum yang sesuai bagi difabel sesuai kebutuhannya. Sedangkan asesmen kebutuhan berfungsi untuk menentukan berbagai jenis layanan dan kebutuhan termasuk pendamping hukum, pendamping sesuai dengan disabilitasnya, saksi ahli dan lain-lain yang dibutuhkan untuk memastikan peradilan yang fair. Yang ketiga, perspektif difabel seyogianya menjadi mainstream bagi peradilan hukum maupun bagi penegak hukum. Untuk itu, keberadaan undang-undang perlindungan hukum bagi difabel maupun undang-undang hukum acara bagi difabel berhadapan dengan hukum kiranya menjadi satu kebutuhan penting yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mewujudkan proses peradilan hukum yang fair bagi difabel.